Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Yowan. Kali ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu minta kalian untuk menyiapkan alat tulis dan kalian diminta untuk mencatat hal-hal yang kalian anggap penting dari materi ini. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi mengenai proses bagaimana dan mengapa tentang sebuah topik yang berkaitan dengan kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk singkatnya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai proses suatu kejadian yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan budaya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi ditulis berdasarkan fakta tanpa adanya penambahan unsur opini penulis. Yang kedua, topik yang dibahas adalah fenomena yang berkaitan dengan fenomena sosial, alam maupun budaya. Contohnya, kalau fenomena sosial kita bisa ambil seperti tawuran antar pelajar, kemudian fenomena alam seperti banjir, kemudian Gunung Merapi. Yang ketiga, teks tersebut bersifat informatif dan tidak ada unsur persuasif. Jadi tidak ada unsur untuk memengaruhi pembaca. Terus yang keempat, penjelasan menggunakan penanda seperti kata pertama, kedua, dan lainnya. Mengapa menggunakan penanda urutan? Karena teks ini menjelaskan peristiwa, berarti yang dijelaskan juga prosesnya seperti itu. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir ada penutup atau interpretasi. Bagaimana penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Pernyataan umum berisi pernyataan umum tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Kemudian di deret penjelas berisi penjelasan berupa sebab akibat suatu fenomena. Jadi kalau kita mengangkat teks eksplanasi mengenai banjir, maka di deret penjelas ini kita jelaskan mengapa atau sebab-sebab terjadinya banjir dan akibat-akibatnya, atau bisa dijelaskan juga proses banjirnya tersebut. Nah, yang terakhir penutup atau interpretasi berisi tentang kesimpulan dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini ada 5 kaidahnya. Pertama, topik pembahasan lebih berfokus pada hal-hal umum daripada yang berhubungan dengan partisipasi manusia. Kemudian, bahasa yang digunakan juga lebih ilmiah. Berbagai ilmiah digunakan dalam teks ini. Kemudian, kalimat pasif menjadi syarat untuk penulisan teks. Yang keempat, tulisan banyak menggunakan kalimat penghubung seperti kemudian, sebelum, setelah, pertama. Nah, ini adalah kalimat penghubung waktu karena menjelaskan kronologis ya. Kemudian yang terakhir, penjelasan bertujuan untuk meyakinkan bahwa kejadian tersebut benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Cara membuat teks eksplanasi. Pertama, kalian harus menentukan topik. Pada tahapan ini, kita bisa memilih topik yang dianggap menarik. Dan juga kita harus menguasai nih topik yang akan dibahas. Nah, topiknya itu seputar apa, Bu? Topiknya itu seputar fenomena alam, sosial, maupun budaya. Kemudian yang kedua, kalian menentukan kerangka atau pola awal dari teks yang harus kita ikuti. Dan yang terakhir adalah tahap pengembangan, yaitu kalian harus mengembangkan dari kerangka yang sudah kalian buat tadi. Baik, demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Kita sudah mempelajari mulai dari apa itu teks eksplanasi sampai dengan bagaimana kaidahnya.
Baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pertemuan minggu depan, pada pembelajaran minggu depan, walaupun belum secara tatap muka. Semoga kita selalu semangat meski pembelajaran jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.